Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali di video kali ini, yaitu materi terkait masih di pengurutan data atau sorting. Nah, sudah kita bahas dua metode sorting 2 minggu yang lalu ya. Ada metode bubble sort, ada selection sort. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana metode pengurutan data dengan menggunakan metode insertion sort. Insert, yang dari kata insert. Ya, jadi insertion sort ini adalah suatu metode pengurutan data ya, dari katanya. Dari kata insert berarti menyisipkan. Jadi kita pengurutannya itu dengan cara menyisipkan elemen atau data dalam array pada posisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di insertion sort itu seperti kita main kartu ya, biasanya yang kita susun mulai dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Jadi kita insert, kita sisipkan. Kalau misalnya yang paling kecil itu ada di sebelah kanan, cara untuk insertion sort ini seperti contoh ini ya, ada array 5, 8, 1, 3, 9, 4. Nah, bagaimana supaya tersusun dari kecil ke besar? Artinya data, jadi prosesnya ini tetap ya, kita membandingkan data. Jadi kalau pengurutan data itu ya, berarti kita pasti ada data yang kita banding-bandingkan. Jadi kita bandingkan antara data satu dengan data yang lain, tergantung metode yang akan kita gunakan. Nah, kalau di sini di insertion sort ya, membandingkan nilai minimum atau maksimum ya, bukan maksimum salah ketik. Data pertama maksudnya di sini di data di indeks pertama ya. Jadi kalau insertion sort itu kita menunjuk ke data indeks pertama. Kita bandingkan dengan data yang di sebelah kirinya atau data awal. Jadi kalau kita di indeks 1 berarti data paling sebelah kirinya itu adalah indeks 0. Nah, kita bandingkan. Nah, ketika misalnya data di indeks 1 ini lebih kecil dari data di indeks 0 atau data yang sebelah kirinya, itu akan terjadi pertukaran. Nah, kita masukkan secara kecil ke besar ya. Itu proses pertama, setelah dibandingkan ada pertukaran yang kita tukar. Tapi kalau tidak ada, tetap di proses pertama itu tetap dituliskan seperti ini. Nah, sekarang data kita melangkah ke data kedua lagi. Data kedua ya, sama tadi kita bandingkan data sebelah kirinya. Jadi ada misalnya 2 data di sebelah kirinya, itu kita bandingkan kedua-duanya. Jadi data yang indeks 2 ini kita bandingkan dengan data indeks 1. Oh, ternyata data indeks 2 lebih kecil. Nah, kita tukar. Jadi ini indeks. Jadi yang merah ini adalah indeksnya, alamat indeksnya. Nah, kita bandingkan kalau insertion sort itu mulai dari data indeks 1 kita langsung tunjuk di data indeks 1, kita bandingkan dengan data indeks 0. Jika data indeks 1 ternyata lebih kecil dari data indeks 0, maka terjadi pertukaran. Tapi karena ini tidak demikian, di proses 1 tetap akan ditulis seperti ini. Nah, sekarang proses 2 yang ini, indeks 2 kita bandingkan 8 dengan 5 di indeks 1 dan indeks 0. Indeks 2 itu datanya 1, ternyata lebih kecil dari 8. Maka di prosesnya itu ya terjadi pertukaran. Maka kita buatkan variabel sementara ya. Nah, ini 8 ya. Jadi kita buatkan variabel sementara. Untuk variabel sementara ini ya,
Jadi karena ini dia ini sebenarnya 1 menempati indeks 1 ya, indeks 1. Tapi ternyata dia ada 8. Di 8 ini kita kirim ke sini dulu variabel. Terus yang satunya kita kirim sini ke indeks ini, dapat ya sini. Nah, terus yang 8-nya kita kembalikan ke sini, ke tempatnya indeks 2 tadi. Nah, sekarang 1 ke 2. 1 ke 2. 1 ke ya indeks 1 dengan indeks 0 atau ke data 1 dengan data 5. Ternyata 1 lebih kecil dari 5. Maka terjadi pertukaran lagi. Di sini adalah 5. Terus di sini terhapus karena di-cut tadi ke sini. Terus satunya kita pindahkan di indeks 0. Terus 5-nya kita kirim lagi kembali. 5 hilang. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ini kan sudah ya, kita sudah bandingkan, tidak ada lagi data di sebelah kirinya, jadi stop sampai situ. Nah, sekarang 3, 8, 5, 1 ya, kita bandingkan lagi. Jadi kita bandingkan banyak 3 kali, 3 data di sebelah kirinya. 3 sama 8, ternyata 3 lebih kecil, sama tadi ya, 8 di sini kita pindah, terus 3 menempati tempatnya 8 menempati tempatnya 3, seperti itu. Nah, sekarang 3 ke 5 ternyata kecil 3, terjadi lagi pertukaran. Jadi indeks 2 ya, yang sekarang menempati indeks 1, terjadi pertukaran. Berarti karena di sini mau ditempati ternyata ada 5, maka ini akan dikirim ke variabel sementara dulu di sini ya, jadi variabel sementara ya. Terus 3 ini kita tempatkan di tempatnya 5, dan 5 akan kembali ke tempatnya 3 tadi. 3 dengan 1, nah ternyata 3 ya tidak lebih kecil dari 1, berarti tidak ada pertukaran tadi. Sekarang 3 sudah ya. Sekarang kita menuju ke indeks 4. Nah, indeks 4 ini kita bandingkan sebelah kirinya semuanya, yang 4 data ini. 9 ke 8, ternyata lebih kecil 8, tidak ada pertukaran. 9 ke 5, 9 ke 3, 9 ke 1, berarti ini 9 tidak ada pertukaran data ya, karena masih lebih kecil data-data yang ada di sebelah kirinya. Sekarang ke 4 ya. Indeks ke 5 ya, data ke 6. 4, 9 lebih kecil dari 9, berarti pertukaran ini kita simpan di variabel sementara dulu. Selanjutnya 4 kita pindahkan ke sebelah sini di tempatnya 9. Nah, 9 kembali ke sini. Jadi walaupun ada misalnya sudah berurut ya, tetap akan diperiksa kembali. 4 sama 8 berarti kecil 4, ini dekat 4, pindah ke tempatnya 8. Nah, sekarang 4 dengan 5 kecil ini ya, ini 8. Nah, ini 4 lagi dengan 5, 4 sama 5 masih kecil 4, disimpan dulu 5-nya di variabel sementara, terus 4-nya dimajukan ke indeks 2, terus 5-nya dikembalikan ke tempatnya 4 tadi. Seperti 4 sama 3 sama ya, ternyata lebih kecil data di sebelah kirinya, jadi tidak ada pertukaran. 4 sama 1 sama ya, tidak ada pertukaran. Nah, karena ini tadi
sudah diikan semua ya. Tadi di sini kan di sini nilainya 4 ya, jadi tidak ada lagi data di sananya yang kita bandingkan, jadi sudah stop. Jadi ini kalau ada data 6 berarti prosesnya itu dilakukan sebanyak 6 kali. Jadi dibandingkan satu ini dibandingkan dia mulai dari indeks 1 ya. 1 dibandingkan dengan indeks 0, indeks 2 dibandingkan dengan 1 dan 0, 3 indeks 3 dibandingkan dengan indeks 2, 1 dan 0, indeks 4 dibandingkan dengan indeks 3, 2, 1 dan 0 ya. Dan indeks 5 dibandingkan dengan indeks 4, 3, 2, 1, 0. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana implementasi di codingnya? Jadi di codingnya sama ya. Jadi kita akan buat lagi coding ya. Jadi codingnya seperti ini, sama dengan yang kemarin, bubble sort dan selection sort. Yang berbeda cuma yang ini. Jadi coba buka sini saja dulu. Nah, yang berbeda cuma ini. Ya, jadi ini lagi ya. Jadi ibu tambahkan sedikit ini untuk prosesnya, nanti kita lihat. Nah, yang ini cuma berbeda di sini ya. Jadi masih ingat perulangan while? Nah, perulangan while, perulangan for ya. Kita pakai di sini for dengan while. Karena ada dua syarat yang harus dilakukan untuk bisa berulang di perulangan kedua. Jadi kita menggunakan perulangan while. Nah, misalnya ini data kayak tadi ya. Ya, misalnya kita punya data kayak gini. Misalnya 4, 1, 1, 3. Nah, kita lihat anggap ini adalah namanya adalah array insert. Oke. Jadi kita buat variabel array di sini namanya insert. Jadi ini kan kita input ya. Jadi ini adalah variabel insert. Isinya adalah 3 data. Ini 3 data. Nah, yang data tetap 3 data ya. Nah, kita lakukan pengujian di sini untuk for dulu. I sama dengan 1 ya. 1 lebih kecil dari count insert, artinya jumlah data di variabel insert. Ada 3, berarti dia masih true ya. 1 lebih kecil dari 3, true. Maka di sini akan dibuatkan variabel ya. Jadi variabel angka isinya adalah di variabel insert data ya, data di variabel insert yang indeks 1. Jadi kita langsung kayak tadi ya, kita langsung tunjuk 1 ya. Terus variabel k ini variabel i dikurang 1, berarti i tadi nilainya 1 dikurangi 1 berarti k ini bernilai 0. Nah, di sini akan ada ulangan while. Jadi kita menguji ya. Jadi dengan ada syarat. Jadi ketika ada lebih besar itu lebih kecil tadi ya, bandingkan data 1 dengan data sebelumnya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalnya lebih besar data 1 atau lebih kecil data 1, maka akan dilakukan pertukaran. Nah, di sini while ada syaratnya. Jadi akan dilakukan ini pertukarannya ini ketika variabel k itu lebih besar sama dengan 0 dan jadi kalau dan itu berarti dua-duanya terpenuhi ya. Kalau salah satunya itu tidak akan terpenuhi, walaupun misalnya k-nya benar terus angkanya salah, itu tetap tidak akan dilakukan, karena kalau dan berarti dua-duanya harus terpenuhi. Variabel k lebih besar sama dengan 0 dan angka, jadi variabel angka ini lebih kecil. Jadi akan dilakukan ini jika variabel k lebih besar sama dengan 0 dan variabel angka lebih kecil atau sama dengan jadi ini variabel datanya ya. Jadi datanya misalnya ini variabel 1, data 1 ya. Data 1 ini ada di indeks 1. Jadi ini insert i ini angka ini
adalah 1 ya, 1. Nah, akan dilakukan perulangan jika variabel K lebih besar sama dengan 0 dan angka ini yang datanya 1, yang ini ya, indeks 1 ya, indeks 1 ya, kebetulan sini 1 ya, jadi ini indeks 0, indeks 1 sama indeks 2. Oke. Nah, jadi kita berpeluang ke data ini ya, contohnya. Nah, 1 dan angka lebih kecil sama dengan variabel array insert namanya. Datanya, jadi angka ini akan berulang jika ya, yang ini akan dilakukan jika variabel angka lebih kecil atau sama dengan data yang ada di variabel K. Ini data indeks K. Indeks K-nya berapa tadi? 0 ya. 1 kurang 1, 0. Berarti cari di variabel insert array yang datanya ada di indeks 0, 1, 4 ya. Berarti ini bisa dilakukan pertukaran karena ini K-nya ternyata dia lebih besar sama dengan 0 karena memang 0 di sini ya. Terus angka 1 lebih kecil, jadi bisa juga di sini lebih kecil, bisa juga sama dengannya. Kan kalau misalnya ada data double misalnya 2, itu pasti tidak akan ada pertukaran juga karena sama ya, misalnya 2, 5, 3. Nah, yang di sini boleh lebih kecil, boleh juga sama dengan. Nah, ternyata ini data angka ini 1 ternyata lebih kecil dari 4, yang ini indeks 0 ya. Berarti terjadi pertukaran. Buatkan variabel sementara. Variabel sementara isinya apa? Isinya adalah variabel sementara isinya adalah 0 ditambah 1. Berarti variabel sementara isinya adalah variabel 0 tambah 1. Ya, bisa juga yang ini ya, tidak masalah. Variabel sementara adalah 0 tambah 1. Berarti ini simpan di variabel sementara. Terus variabel ini, yang ini ya, yang ini kan kosong ya. Misalnya ini dihapus. Coba saya buatkan di sini sebentar dihapus ketika mau di ini. Misalnya sini 1 ya. Yang ini akan pindah ke, jadi ini variabel indeks 0, indeks 0 tambah 1 atau indeks 1 itu isinya adalah data ya di variabel array yang indeksnya K-nya berapa? 0. Jadi ini akan berpindah ke sini 4. Jadi ini kosong ya. Kosong. Nah, sekarang variabel data di variabel array yang indeksnya 0 di sini adalah variabel sementara. Seperti itu. Jadi ini turun kosong ya. Oh, bisa Bu, enggak tadi di sini ini variabel sementara di sini boleh ya. Berarti di sini untuk variabel sementara itu berarti dia variabel K seperti ini. Nah, untuk variabel K berarti variabel K ini ya, variabel K yang ini kan tadi kalau misalnya seperti itu ya. Nah, ini. Nah, K naik. Nah, variabel K yang variabel 0 ini apa? Berarti variabel K tambah 1. Berarti ini yang maju. Ini yang kosong. Nah, variabel K tambah 1, variabel K tambah 1 itu sama dengan variabel sementara. Berarti dia turun di sini. Ya, sama kan? Yang tadi ya. Sama. Tidak ada masalah.
Nah, sekarang ini sudah, jadi kita menuju ke data ke selanjutnya. Bandingkan ke data sebelah kirinya, 2 data sebelah kirinya 4 sama 3. Ya. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang K-nya dikurangi dengan 1. 0 dikurang 1 berarti minus 1. Ini pasti tidak memenuhi di sini. Kalau tidak memenuhi berarti naik lagi di sini, jadi I-nya jadi 2. Ya, lalu tambah 1 berarti I jadi 2 di sini. Ya. Ketika I jadi 2 berarti di sini 2, terus di sini 2 kurang 1 1. Ya, 1. Nah, di sini akan berulang lagi ketika ini memenuhi. K T besar sama dengan 0. Oh, sudah memenuhi ya, karena di sini kan 2 kurang 1, K-nya 1. Oke. Dan angka, ya, variabel angka yang indeks 2, ini ya, 3. Lebih kecil atau sama dengan variabel array, ya, datanya yang indeks 1. Indeks 1 yang ini. Ternyata benar ya, ini memenuhi, ini juga ternyata lebih kecil dari yang ini. Ini ternyata lebih kecil dari 4. Berarti terjadi dari pertukaran sama tadi ya. Sementara ini isinya adalah variabel array yang indeks 1. Berarti ini ya, ini yang naik ke variabel sementara. Nah, terus variabel 1, variabel insert ya, ini yang indeks 1 kosongkan. Di sini adalah ini variabel 1 tambah 1 ya, datanya ya, yang 1 tambah 1 berarti 2, yang ini kan berarti ini maju ke sini. Nah, yang ini di variabel array yang indeks 1 tambah 1 berarti indeks 2, isinya adalah variabel sementara, berarti di sini turun, ini kosong. Ya, terus selanjutnya tadi kan K-nya 1 dikurang 1 0. Nah, kembali ke sini. Kalau ini memenuhi ya, memenuhi. Nah, kalau yang ini ya, variabel angka tadi yang indeks ini belum naik ke ini ya, ke sini ya. Indeks 2 1 berarti 4. Lebih kecil dari variabel K. Variabel K tadi 0, indeks 0 ini. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak bisa ya. Tidak bisa karena ini sudah pertama saja, yang ini sudah tidak. Jadi kalau walaupun misalnya ini memenuhi, kalau yang ini tidak, itu tidak akan dilakukan pertukaran di sini. Berarti ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang ini 2 menjadi 2 tambah 1, berarti di sini sudah 3. Nah, apakah 3 lebih kecil dari 3? Berarti itu sudah tidak memenuhi, sudah false. Berarti dia berhenti sudah di sini. Jadi prosesnya selesai. Ini saja indeks ke 1 dengan indeks 0 dibandingkan indeks kedua dibandingkan dengan indeks ke 1 dengan 0. Sudah selesai. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, coba kita lihat. Coba kita sekarang ini. Terus misalnya section seperti ini modelnya. Coba kita 3 sama 3 terus 2 terus 0, 3 1 0 ya, untuk oh ya, ini tadi enggak kita cek kembali 4 3 2
nih ya, jadi 2360 0236 ini. Jadi proses 1, proses 2, proses 3. Ini proses 1 hasilnya, proses 2, proses 3. Jadi ini terakhir ya. Oke. Yang untuk tugasnya selanjutnya silahkan dibuat ya. Ini kan masih sederhana tampilannya ya. Seperti sebelum-sebelumnya, silahkan didesain semenarik mungkin, terus berikan tabel supaya rapi, berikan efek teks berjalan ya, berikan tabel dan gambar ya seperti tugas sebelumnya ya. Tapi ada tambahan ya, tambahannya adalah di sini. Nah, pengurutannya urutkan. Misalnya ini kan dia horizontal ya. Jadi di sini nanti akan ada nomor 1 titik 3, nomor 2 titik 2 dan seterusnya. Ya begini. Misalnya 2 3 6 0. Ya, sama seperti ini ya. Coba dibaca saja. Misalnya 2 3 2 3 6 0. Ini kan horizontal, jadi nanti urutannya gini, ada 1 2 terus 2 nya 3 6 4 0. Ini data sebelum diurutkan. Nah, kalau data setelah diurutkan ya sama, nanti akan tampil begini juga, tapi dia sudah berurut. Berarti di sini 0, di sini 2, ini 3 6. Seperti ini. Nah, ini data sebelum diurutkan, ini data setelah diurutkan. Nah, di bawahnya silahkan ada nanti tulis di sini jumlah total. Seperti ini titik 2. Jadi dia jumlahkan total. Ini. Berarti nanti ketika ada jumlah, jadi ada muncul nanti tampilannya juga jumlah total. Jumlah total dari array ya. Berarti 0 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Berarti itu 11. 11 kayak gini. Oke, nanti tampilannya selain yang ini tadi nanti akan diurutkan secara vertikal. Ini mungkin dapat begini saja. Ini juga akan diurutkan secara vertikal dengan ada nomornya, diperhatikan saja ini. Coding yang ini saja yang diperhatikan ya. Nah, terus ada nanti di sini di bawah jumlah total. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan dipahami, kalaupun misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan di grup kelas seperti biasa. Kita diskusi sama-sama di sana, dan saya berharap, ibu berharap kalian bisa bertanya ya, tunggu pertanyaannya dan kita bahas sama-sama. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa, dan untuk pengiriman tugasnya nanti besok akan sampai paling lambat kapan ya. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.